Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namiriliza, NPM 1917051019 dari KAS A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma, yaitu membahas tentang best case, worst case, average case, kompleksitas waktu, dan urutan kompleksitas waktu dari terendah hingga terbesar. Yang pertama itu ada bubble sort. Di sini ada algoritmanya. Untuk n sama dengan length a itu bernilai 1. Ini dikarenakan dia hanya pendeklarasian. Kemudian untuk swap false ini bernilai n. Ini dikarenakan dia berada di dalam perulangan repeat. Kemudian untuk for i sama dengan 1 tuh n-1. Ini bernilai 3n n-1. Kemudian di sini ada untuk swap. Untuk swap ini bernilai n kuadrat. Ini dikarenakan berada di dalam dua perulangan. Yang pertama kan perulangan repeat, kemudian di dalam perulangan for. Jadi dia bernilai n kuadrat, n kali n. Kemudian untuk swap sama dengan true juga sama, bernilai n kali n. Jadi sehingga hasilnya 5n kuadrat min 2n plus 1. Pada kasus ini, data yang akan disorting adalah data yang telah terurut, sehingga proses perbandingan dilakukan sebanyak n-1 kali. Dengan 1 kali pas. Contohnya seperti ini. Ada bilangan 2, 3, 4, 5. Kemudian kita cek nilainya 2, 3, 4, 5. Ini tetap menjadi 2, 3, 4, 5. Karena kita cek di 2 sama 3. Ini tetap. Kemudian dicek lagi untuk 3 dan 4. Dia nilainya tetap sama, tidak ada perubahan karena 3 lebih kecil daripada 4. Kemudian dicek lagi untuk 4 dan 5, nilainya tetap sama karena nilai 4 lebih kecil dari 5. Dari proses tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada penukaran posisi satu kali pun, sehingga tidak ada pas selanjutnya. Perbandingan elemen ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kita dapat mengetahui perbandingan elemen ini sebanyak 3 kali itu dihitung dari, ini kan n-nya bilangannya ada 4. Berarti kita masukkan n ini diubah jadi 4, 4 dikurang 1 berarti ada 3 kali. Kemudian kita akan membahas base case. Pada kasus ini, data yang akan disorting adalah data yang telah terurut, sehingga proses perbandingan dilakukan sebanyak n-1 kali, dengan 1 kali pas. Contohnya seperti pada ini ada 4 bilangan, yaitu 2, 3, 4, 5. Nah, pada pas yang pertama, itu kita cek dulu nilai 2 dan 3 ini, apakah nilai 2 telah lebih kecil daripada 3. Kemudian ya, karena nilai 2 lebih kecil dari 3, jadi hasilnya tetap 2, 3, 4, 5. Kemudian dicek lagi apakah nilai 3 ini lebih kecil daripada 4. Hasilnya tetap sama, yaitu 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir juga dicek lagi, nilainya tetap lebih kecil. Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada penukaran posisi satu kali pun, sehingga tidak ada pas selanjutnya. Perbandingan elemen dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk kita tahu perbandingan ini dilakukan sebanyak 3 kali itu dapat dari n, ini kan banyak bilangannya. Banyak bilangannya ada 4, sehingga n ini diubah 4, jadi hasilnya 3. Dari proses perbandingan pada kondisi ini yang dilakukan sebanyak n-1 kali,
maka persamaan big O yang diperoleh adalah 0 adalah ON. Yang kedua, kita mencari worst case. Dalam kasus ini, data terkecil berada pada ujung array, paling ujung. Kita menggunakan bilangan 5, 4, 3, 2. Kemudian kita cek dulu pada fase yang pertama. Apakah nilai 5 lebih kecil dari 4? Nah, kan nilai 5 lebih besar daripada 4, berarti kita tukar posisinya menjadi 4, 5, 3, 2. Kemudian kita cek lagi, apakah nilai 5 lebih besar dari 3? Karena nilai 5 lebih besar dari 3, berarti nilai 5 dipindahkan ke kanan. Kemudian dicek lagi, apakah nilai 5 lebih kecil dari nilai 2? Karena nilai 5 lebih besar dari 2, berarti pindahkan sebelah kanan. Kemudian karena 4, 3, 2, 5 ini belum terurut dari terendah hingga terbesar, kita masuk ke fase kedua. Bilangan 4 apakah lebih kecil dari 3? Karena nilai bilangan 4 lebih besar dari 3, jadi bilangannya 3, 4, 2, 5. Kemudian dicek lagi apakah nilai 4 lebih kecil dari 2. Karena nilai 4 lebih besar dari 2, maka bilangannya 3, 2, 4, 5. Kemudian dicek lagi, apakah nilai 4 lebih kecil dari 5? Karena nilai 4 telah lebih kecil dari 5, jadi bilangannya tetap 3, 2, 4, 5. Karena nilai 3, 2, 4, 5 ini belum terurut, maka kita masuk lagi untuk ke fase selanjutnya. Kemudian bilangan 3, apakah lebih kecil dari 2? Karena nilai bilangan 3 lebih besar dari 2, maka nilai bilangannya 2, 3, 4, 5. Kemudian dicek lagi apakah nilai 3 lebih kecil dari bilangan 4. Karena telah lebih kecil, maka tetap 2, 3, 4, 5. Kemudian dicek lagi. Selanjutnya dicek lagi sampai dia terkoreksi benar. Kemudian di fase 4 ini adalah fase untuk memverifikasi apakah bilangan telah terurut sempurna. Sehingga jumlah proses pada kondisi worst case ini didapatkan adalah n kuadrat plus n. Dalam persamaan tersebut, n adalah jumlah elemen yang akan diurutkan, sehingga notasi big O yang didapat adalah O n kuadrat. Atau bisa juga kita cari dengan big O-nya menggunakan rumus ini. Rumus ini dilihat pada algoritmanya. 1 ditambah n ditambah 3n n-1 plus n kuadrat plus n kuadrat. Kemudian ini kita kalikan dulu, jadi 3n kuadrat min 3. Untuk bilangan yang sama kita jumlahkan, P3n kuadrat ditambah n kuadrat tambah n kuadrat itu 5n kuadrat. Kemudian min 3n, maaf ini harusnya min 3n, di plus n sama dengan min 2n, kemudian plus 1. Untuk big O-nya, untuk big O kita cari yang maksimum. Untuk sehingga antara n kuadrat dan n yang lebih maksimum yaitu n kuadrat. Jadi big O pada worst case ini adalah n kuadrat. Kemudian yang ketiga itu ada average case. Pada kondisi average case ini jumlah fase ditentukan dari elemen mana yang mengalami proses pergeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array. Misalkan saja seperti pada persamaan tersebut, persamaan ini ada bilangan 2543. Dari 2543 ini dilihat bahwa yang akan mengalami proses pergeseran paling banyak adalah elemen
banyak adalah elemen 2, yaitu sebanyak 2 kali. Kemudian kita langsung masuk saja pada fase 1. Itu nilai 2543, kita cek apakah nilai 2 telah lebih kecil dari 5. Karena nilai 2 telah lebih kecil dari 5, maka bilangannya tetap. Kemudian dicek lagi apakah nilai 5 telah lebih kecil dari 4. Karena nilai 5 itu lebih besar dari 4, maka nilai 5 itu dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian dicek lagi apakah nilai 5 telah lebih kecil dari nilai 3. Karena nilai 5 lebih besar dari 3, maka nilai 5 dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian karena ini belum terurut, kita lanjutkan ke fase kedua. Kemudian nilai 2, 4, 3, 5. Nah, kita lihat nilai 2 apakah lebih kecil dari 4. Karena telah lebih kecil, maka nilainya tetap 2, 4, 3, 5. Kemudian kita cek lagi apakah nilai 4 telah lebih kecil dari 3. Karena nilai 4 lebih besar dari 3, maka nilai 4 dipindahkan ke posisi sebelah kanan. Kemudian untuk kita cek lagi apakah nilai 4 telah lebih kecil dari 5. Karena nilai 4 telah lebih kecil dari 5, maka hasilnya tetap 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk fase ketiga ini adalah seperti pada first case tadi, itu untuk memverifikasi apakah bilangan tersebut telah terurut, sehingga dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan diperlukan 2 buah passing ditambah 1 buah passing untuk verifikasi yang saya sebutkan tadi. Dan kata lain, jumlah proses perbandingan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu x kuadrat plus x, yang dimana x adalah jumlah pergeseran terbanyak, x tidak pernah lebih besar dari n, sehingga notasi big O yang didapat adalah n kuadrat. Dengan kata lain, pada kondisi average case termasuk dalam algoritma kuadratik. Maka kompleksitas waktu, kemudian ada kompleksitas waktu yang kita dapatkan sebagai berikut. Base case-nya itu n, kemudian average case-nya n kuadrat, dan worst case-nya itu n kuadrat. Urutan dari kompleksitas terkecil hingga terbesar yaitu yang pertama dari base case, ini karena dia n saja, kemudian average case n kuadrat, dan worst case ini n kuadrat. Sama-sama n kuadrat juga. Yang kedua kita masuk ke quicksort. Di sini ada algoritmanya. Untuk partition ini bernilai 3 karena ada ALO-HI, kemudian quicksort juga ini bernilai 3. Dan ini juga bernilai 3. Kemudian untuk ini bernilai 1 karena hanya deklarasi, dan I juga bernilai 1. Kemudian pada for ini bernilai 3N, ini dikarenakan for kan perulangan, jadi dia bernilai N, dan di sini ada 3, ada J, itu HI do. Kemudian untuk swap ini bernilai N karena dia bernilai N karena di dalam for. Kemudian untuk I sama dengan I plus 1 ini bernilai 2N. Dia bernilai 2N ini karena ada penjumlahan, yaitu I plus 1. Dan swap ini bernilai 1. Ini kenapa tidak N? Karena dia telah di luar dari for. Jadi bernilai 1 dan return ini bernilai 1. Sehingga hasilnya yaitu 6N plus 13. Ini kita masuk bagian best case. Kasus yang terbaik terjadi bila pivot adalah elemen median. Sedemikian sehingga kedua upat tabel berukuran relatif sama setiap kali pemartisian. Kompleksitas waktu pengurutan dihitung dari jumlah perbandingan elemen tabel. Untuk T minimal, untuk N, sama dengan waktu partisi ditambah waktu pemanggilan recurrence.
Kemudian di sini ada kompleksitas prosedur partisi adalah Tn sama dengan Cn sama dengan big On. Sehingga kompleksitas yang didapatkan itu untuk A, jika A n sama dengan 1, kemudian untuk n lebih dari 1 itu 2T n per 2 plus Cn. Penyelesaian persamaan rekurensinya adalah 2T n per 2 ditambah Cn sama dengan 2 dalam kurung 2T sama dengan n per 4 dalam kurung n per 4 ditambah Cn per 2. Ini kita samakan penyebutnya. Ditambah Cn. Sama dengan 4T dalam kurung n per 4 ditambah 2 Cn. Sehingga didapatkan 2 pangkat K T dalam kurung n per 2 pangkat K ditambah KCN. Persamaan terakhir dapat diselesaikan karena basis rekursif adalah ketika ukuran tabel sama dengan 1. Jadi nilai n per 2 pangkat K itu sama dengan 1, sehingga K sama dengan 2 log N. Sehingga yang didapatkan Tn-nya itu adalah big O-nya itu N 2 log N. Yang kedua itu average case. Kasus ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot adalah sama. Kompleksitas waktunya adalah N 2 log N. Ini untuk pembuktiannya lebih rumit daripada best case, tapi untuk nilai big O-nya itu sama saja. Kemudian ketiga itu ada worst case. Kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabelnya. Hal ini menyebabkan pembagian menghasilkan up tabel kiri atau kanan berukuran satu elemen dan up tabel kanan atau kiri berukuran n-1 elemen. Kompleksitas waktu pengurutannya adalah untuk n sama dengan, kalau A itu untuk n sama dengan 1, kemudian kalau n-nya lebih dari 1 itu T dalam kurung n1 plus Cn. Kemudian Cn plus Tn1. Terus kita masukkan rumusnya. Kita selesaikan persamaan ini, kemudian didapatkan hasil Tn-nya itu, untuk worst case-nya itu big O-nya n kuadrat. Maka kompleksitas waktu yang didapatkan sebagai berikut. Best case-nya itu n2 log n, kemudian average case-nya n2 log n juga, dan worst case-nya itu n kuadrat. Sehingga urutan kompleksitas dari terkecil hingga ke terbesar itu urutannya best case, average case, dan worst case. Best case sama average case itu nilainya sama, 2 log n, dan worst case itu n kuadrat. Kemudian yang terakhir itu ada merge sort. Ini ada algoritmanya. Untuk copy array itu bernilai 1, top down-nya juga bernilai 1. Itu dikarenakan tidak adanya perulangan atau tidak adanya perulangan sehingga dia tidak bernilai n. Kemudian di situ ada return, dia bernilai 1 juga. Kemudian di sini juga dia bernilai 1, top down-nya juga 1. Nah, kemudian kita di sini pendeklarasian juga bernilai 1. Nah, kemudian di sini ada for. Itu for ini dia bernilai 3n. Kemudian ini lanjutan di bawah for. Karena dia di bawah for, dia untuk baris ini dia bernilai n, dan i plus 1 bernilai 2n. Dan ini juga bernilai n, dan j plus 1 juga bernilai 2n. Sehingga yang didapatkan yaitu kompleksitasnya 9n plus 8. Kompleksitas waktu asimpotik dari merge sort dapat dicari menggunakan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan pohon rekursif dan melihat sifat rekursifnya. Jumlah perbandingan yang dilakukan menggunakan merge sort
adalah jumlah perbandingan di kiri, jumlah perbandingan di kanan, dan jumlah penggabungan. Nah, seperti pada rumus bawah ini itu ada untuk mencari T-nya itu sama dengan n per 2 plus n per 2 plus n, dengan recurrence yang terjadi pada match sort adalah Tn sama dengan 2T n per 2 plus n. Nilai n lebih dari 1 dan T jika n-nya 1 sama dengan 0 dari penjabaran persamaan tersebut. Kemudian telah diketahui persamaan recurrence memiliki nilai kompleksitas waktu asimpotik untuk big O-nya n log n. Hal ini dapat dibuktikan dengan menelusuri rekurensi yang terjadi ataupun menggunakan pola rekursif. Dengan menelusuri persamaan rekursif yang terjadi akan didapatkan sebagai berikut. Kita untuk 2T n per 2 plus n. Kemudian ini kita ubah juga jadi Tn per n sama dengan 2T n per 2 per n plus n per n. Kita samakan penyebut. Kemudian T n per n sama dengan T dan kurung n per 2 per n per 2 plus 1. Kemudian Tn per n sama dengan T dan kurung n per 4 per n per 4 ditambah 1 tambah 1. Kemudian akan hasilnya didapatkan yaitu log n. Dengan demikian didapat Tn sama dengan n log n, dan untuk big O-nya juga n log n. Kompleksitas algoritma ini berlaku untuk semua kasus baik best case, worst case maupun average case. Kemudian untuk urutan kompleksitas waktu ini dari 3 algoritma bubble, quick, dan match itu urutannya quick, match, dan bubble. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam materi yang saya jelaskan ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.